Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Yanuar di sini. Kali ini saya membahas list dari CPU Intel yang generasi ke-10, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Oh ya, ini CPU-nya khusus buat yang desktop sih, jadi yang mau ngerakit PC. Jangan kan yang bingung yang itu, pilih CPU yang mana gitu, biar nggak salah beli. Oke, biar nggak lama-lama langsung aja. Oh ya, ini sudah tak list semua, ada banyak banget. Yang dari yang paling bawah ini ada Intel Pentium Gold G6400. Kalau Intel generasi ke-10 itu namanya Comet Lake. Pentium ini di bawahnya Core i3. Ini memiliki 2 core 4 thread, terus kecepatannya ini 4 GHz. RAM-nya ini pakai DDR4, terus ada Intel UHD Graphic 610. Jadi nggak pakai VGA bisa, tapi kalau buat ngegame ya mending beli VGA sendiri sih. Jadi meskipun ini di bawah i3 ini tetap bisa main game, tapi meskipun grafiknya nggak terlalu bagus ya. Ya dulu pernah pakai yang Pentium G4560 buat main GTA 5, Tomb Raider itu masih kuat, tapi grafiknya saya turunin, resolusi juga turun. Kalau nggak salah 720 itu pakai VGA. Kalau pakai CPU-nya sendiri nggak mungkin bisa. Ini tuh harganya 850-an ya. Oh ya, ini saya nggak disponsori Tokopedia, ini cuma buat contoh aja sih. Di tempat lain juga sama, tapi ini biar sama sih, jadi tak pakai Tokopedia semua. Ini juga sudah include fan-nya, bisa lebih hemat sih. Fan-nya ya lumayan kok. Oh ya, kalau CPU yang nggak di overclock itu pakai fan bawaan itu nggak masalah sih, soalnya kan nggak terlalu panas juga, jadi bisa hemat lah, walaupun penampilannya jelek sih. Di atasnya lagi ini ada Core i3 10100. Oh ya, ini bacanya ini kan generasi ke-10, jadi ini depannya ini ada 10 ini loh, 10, terus ini kode produknya 100. Jadi lihat aja depannya. Kalau misalnya generasi 9 ya 9, ntar 9100 mungkin, lupa gua. Kalau 8 ya 8, 7 ya 7. Jadi lihat angka depannya. Kecuali untuk ini, kalau Pentium ini yang ke-10 itu 6, ke-9 itu 5, yang ke-8 itu 4. Jadi tiap generasi depannya naik. Ini 4 core 8 thread. Kalau yang Pentium tadi kan 2 core 4 thread, jadi 2 kali lipatnya. Ini base frekuensi ini 3,6. Ini yang rendah. Ini ngeboost sampai 4,3. Jadi kalau butuh nanti bisa naik terus sampai 4,3 maksimal. Kalau nggak terlalu butuh ya CPU-nya nggak terlalu butuh buat yang berat-berat, nanti turun. Itu pengaruh ke listriknya sih nanti. Ini TDP-nya 65 watt, terus DDR4 266. Ya ini 266 ini sudah maksimal ya, nggak bisa naik lagi. Walaupun kalian beli DDR4 yang 3000 atau 3200 bakal ke 266. Jadi kalau kalian beli 3200 untuk nanti tampilnya 266, jangan kaget. Itu memang maksimalnya, bukan ditipu penjualnya, emang kayak gitu. Terus Intel UHD Graphic 630, lebih di atasnya dikit sih, paling nggak terlalu terasa sih. Oke, terus harganya ini langsung naik jauh, hampir 1 jutaan dari Pentium tadi ke 1.800.000. Ini 700 juga ada, 1.700.000. Yang Pentium ini emang budget sendiri sih. Jadi kalau emang mepet banget buat beli ini nggak apa-apa lah. Ini sekolah ngerjain tugas gitu nggak masalah sih. Browsing ngegame tapi yang ringan, nggak nyaranin game yang berat. Apalagi buat recording jangan deh. Dulu pernah nyoba buat recording game itu harus game yang sangat ringan. Kalau game yang berat itu nanti patah-patah. Ini juga ada include fan ya. Pokoknya kalau nggak yang overclock, yang ada AK-nya itu dapat fan. Kalau yang ada AK-nya biasanya nggak dapat. Nah seperti ini kan, ini ada i3 7100. Ini berarti generasi ke-7. Kalau ini generasi ke-10. Jadi lihat depannya aja. Di atasnya lagi langsung i5 10400F. Ini ada F-nya. Kalau yang sebelumnya kan nggak ada hurufnya yang belakang. Nah ini F ini maksudnya nggak ada grafiknya ini, jadi harus pakai VGA. Kalau nggak pakai VGA nggak bisa nyala. Ini sebenarnya baru sih dari Intel, dari generasi ke-9 kemarin meluncurin yang ada kode F-nya. Jadi kalau kalian beli yang F ini harus beli VGA juga. Kalau yang nggak ada F-nya nggak apa-apa, CPU aja, beli VGA-nya bisa belakangan. Kalau ini harus VGA langsung, kalian nggak bakal nyala. 6 core
12 thread, jadi lumayan banget sih ini buat recording game, udah lumayan sih. Streaming juga mungkin, tapi resolusi mungkin full HD maksimal ya. Terus kecepatannya ini base nya 29, max-nya sampai 4,3, 65 watt juga. Ini 128 giga maksimalnya. Terus ini 266, sama sih kecepatannya, dual channel. Terus dual channel ini maksudnya kalau kalian pakai RAM itu mending pakai 2 slot. 16 giga itu mending 2 kali 8 giga daripada 1 kali 16 giga. Itu lebih maksimal yang 2 kali 8 giga. Ini harganya 2,4 2,5 sih ini. Beda 700 dari Core i3. Ini yang F. Terus habis itu ini ada yang nggak pakai F. Ini berarti ada integrated grafiknya. Ini UHD 630. Jadi nggak pakai VGA bisa. Kalau kalian rakit dulu VGA-nya belakangnya juga bisa. Sama sih, cuma bedanya ininya aja, Intel UHD grafik apa enggak, gitu aja bedanya. Sama kok, kecepatannya juga sama, 29 sampai 2,9 sampai 4,3, core-nya juga sama, dapat fan juga. Tapi bedanya ini harganya selisih 300-an sih. Tapi rata-rata 300-an ini selisihnya. Jadi lebih hemat 300. Ini ada 10.500, selisih sedikit sini. Core-nya sama thread-nya sama aja. Cuma beda ini clock-nya. Ini 29, kalau yang ini 3,1. Max-nya juga ini beda, yang 10.400 tadi 4,3, kalau ini 4,5. Harusnya nggak terasa terlalu jauh sih. Jadi kalau kalian mau beli yang ini mending skip aja, mending yang bawah tadi 10.400. Kali ini bedanya sudah ini loh, harganya sudah 3 jutaan loh, ada 3,2 juta loh, ini ada 3 jutaan juga. Jadi mending beli yang ini tadi, Core i5 10400F atau yang nggak pakai F, daripada yang 10.500. Cuma beda selisih dikit lah, kayak nanggung gitu. Kalian juga nggak bakal ngerasain sih bedanya kayak gimana. Angka sih beda, tapi kalau dirasakan benernya itu dirasakan langsung, kayaknya nggak terlalu terasa gitu. Kayak misalnya kalian naik motor ya, kecepatannya 60 km sama 65 km. Itu kalau lihat di speedometer emang kelihatan beda. Tapi kalau misalnya speedometernya ditutup, mungkin kalian nggak bakal terasa gitu. Ini 60 atau 65 gitu, bakal nggak terlalu terasa. Pokoknya beli yang 10.400 saja, atau nggak gitu langsung lompat yang 10.600. Ini kecepatannya 3,3, max-nya 4,8. Tapi saya saranin bukan yang ini. Ini harganya 3,5, 3,8. Mending saya saranin yang langsung ini 10.600 yang KF. Sekalian yang unlock, yang bisa di overclock sekalian. Ini juga base-nya sudah beda ini. 3,3, 4,1. Terus 4 sampai 4,8. Udah hampir 5 ini. Sudah beda jauh lah. 10.400 kan 2,9, 4,1, beda jauh. Tapi ini kalau K nggak dapat fan, jadi kalian beli sendiri fannya. Ini boxnya sudah kelihatan loh ya, boxnya ini lebih tebal, yang ini lebih tipis. Ini isinya cuma CPU nya aja, 3,9. Kalau yang non K ini nggak bisa di overclock, jadi speednya maksimal sampai 4,8 aja. Kalau ini kan maksimal, ini kalau nggak kalian overclock. Kalau kalian overclock ya bisa lebih lagi, tergantung fan-nya juga. Kalau fan-nya bagus bisa lebih tinggi, soalnya kan suhunya bisa lebih rendah kalau fan-nya bagus. Ini kan KF, ini berarti nggak ada Intel UHD 630, jadi harus beli VGA nya sekalian. Kalau nggak gitu beli aja yang ini, yang K. Nggak, ini yang nggak ada F nya, jadi bedanya cuma ada Intel UHD grafik apa enggak. Kalau ini kan ada 630. Selisih harganya ini 4,4an, kalau ini yang KF 3,8. Kalau yang F lebih murah, soalnya nggak ada Intel UHD grafik. Kalau yang nggak ada F nya lebih mahal, cuma beda itu aja sih. Terus habis itu langsung, jadi yang FF tadi 10.400, terus ada 500, ada 600. Kalau 500 mending gak usah, pokoknya antara 10.400 saja sekalian yang murah. Kalau nggak gitu langsung yang 10.600 saja yang tinggi sekalian. Kalau menanggung yang 10.600 bisa langsung ke 10.700 juga sih. Ini harganya beda 500 ya ini. 42, ini 48. Tapi ini yang F. Terus ini ya non overclock, nggak bisa di overclock, jadi speednya ini core-nya 8 core 16 thread. Dari Pentium tadi 2 core 4 thread, Core i3 4 core, Core i5 6, Core i7 8, jadi nambah 2 core. Speednya 29 sampai 4,8. Mulai Core i7 yang tadi kan sebelumnya itu
sampai berapa tadi, 2666. Kalau yang ini RAM-nya bisa sampai 2933. Terus harganya tadi ini 4,7 4,6 ada. Terus oh ya, kalau yang beli cari yang ada Avenger-nya. Ini yang 10.700. Oh ya, saya baca yang 10.700 saja, bukan 10.700 biar gampang. Jadi kan Intel generasi ke-10 10.700. Ini yang F nggak ada Intel UHD grafik. Kalau ini yang non F, bedanya ada Intel UHD grafik ini aja atau nggak ada, cuma itu aja bedanya F sama nggak non F. Harganya mesti lebih mahal. Ini sudah di atas 5, ini 52, beda 300-an lah non F sama yang F itu. Yang ada F nya lebih murah karena nggak ada Intel UHD grafiknya. Cuma beda itu aja. Speednya sama semua, berapa tadi, 29 sampai 48 sama kok, cuma beda ada Intel UHD grafik atau enggak. Terus habis gitu 10700 KF. Nah ini yang bisa overclock, terus speednya lebih tinggi. Oh ya, jumlah core-nya itu tetap sama ya. Ini base nya 3,8 sampai 5,1, sudah di atas 5. Ini belum di overclock. Ini kalau sudah di overclock harusnya lebih tinggi. Terus sama 2933. Oh iya, kalau yang bisa di overclock ini juga bisa lebih tinggi, jadi bisa overclock. RAM-nya juga ini KF, yang ini harganya 5,5, beda 300. Iya kayaknya beda cuma 300 aja. Jadi mending KF aja lah sekalian, beda dikit doang loh, nanggung lah. Ini yang non F yang ada Intel UHD grafiknya, bitnya sama, base nya sama aja, cuma bedanya ini aja ada Intel UHD grafik. Ini untuk harganya 5,8, ini ada 6 sih. Saya mending lihat yang ini sih, yang ada centang ungunya, jadi harganya 6. Kali ini 5,7, free Avenger malan, jadi worth 1 juta plus. Ya sih, game Avenger harganya segituan lah. NN 10900. Ini yang ada F, ini yang nggak ada F. Ini 10 core 20 thread, speednya 28. Ini base nya, kalau ini maksimalnya sampai 5,2. Kalau harganya ini 6,7 dari Core i7, 6 juta, beda 700 ya, 700 800-an, yep segitulah. Ini yang F, tapi kalau yang nggak ada F nya ini 6,7an ya, 6,8 lah, 73 74, beda 300 400. Pokoknya harganya segini, 7,4 73 74. Terus habis gitu ada, oh ya ini ada yang kayak nyeleneh sendiri sih. Ini kan Core i9 10900, ini juga 10900F. Nah ini ada 10850K, ini langsung yang overclock, speednya 36 sampai 52. Kalau yang ini tadi 28 sampai 52. Ini harganya 74. Nah kenapa harganya nggak sama aja? Ini nggak bisa di overclock. Kalau ini bisa di overclock, jadi mending cari yang 850K aja daripada yang 10900. Ini bisa di overclock juga, harganya seginian 74. Jadi beli yang, kalau yang kalian beli yang sekarang ini, saya rekaman nih tanggal 4 Oktober 2020, harganya segini ya. Kalau kalian rakit di bulan Oktober 2020, mending cari yang ini aja. Balik lagi ke yang ada yang 900 lagi, ini KF, ini yang K, bedanya cuma ini aja ya, ada F atau enggaknya, beda ini aja. Speednya 3,7 base nya, ini sampai 5,3, DDR4 2933. Terus harganya untuk yang 10900 KF 8, ini ada 8,5, ada 7. Yang tanpa F ini langsung 9. Ini ada 8,9. Oh ini ada 8,3, tapi cuma sisa 3. 83, ini yang paling murah kayaknya 83. Terus oh ya, untuk terakhir ini yang tadi yang bundling sama Marvel ini, tapi pakai yang ini ya, Core i5 i7 i9. Kalau yang Core i3 atau Pentium nggak dapat, jadi i5 ke atas lah, pokoknya yang ada gambarnya lah. Itu yang pertama. Ini ada 3 perbedaan sih. Yang pertama ini Supercharge Heroics, kalau ngeluarin jurus ini ada efeknya. Ini yang on ya, ini yang off. Onnya lebih ada efeknya, bentar bisa di play. Oke, bisa kalian. Nah kayak gini, mungkin nggak terlalu jelas sih. Terus yang kedua Enhance Enemy Destruction,
Ini yang ini loh, kerusakannya ini lebih bagus yang inilah, lebih terlihat. Kalau ini kayak nggak ada kerusakan. Nah ini bisa kalian lihat kerusakannya lebih banyak yang ada bundling sama Marvelnya tadi. Yang ketiga, reactive water simulation, jadi airnya lebih wah gitulah. Ini yang on, airnya lebih biru. Kalau yang off kayak gini, bentar kita bisa lihat. Oke. Nah kayak gini, ini yang off, ini yang on. Lebih realistik gitu ya, bedanya cuma tiga itu aja. Itu nanti kalau di gamenya ada menu sendiri sih kalau yang pakai CPU Intel, kayaknya Core i5, Core i7, Core i9 itu yang dapat. Oke, kayaknya segitu dulu sih. Mungkin untuk episode selanjutnya nanti saya jelasin motherboard yang untuk Intel generasi ke-10 atau enggak CPU Ryzen yang terbaru, jadi kalian bisa bandingin Intel gimana, yang AMD Ryzen gimana, jadi bisa milih lah, bisa ada pandangan gitu. Oke lah, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Hardware Kotulur untuk tetap mengikuti video-video dari saya episode selanjutnya. Kalau enggak motherboard ya CPU AMD Ryzen. Oke, sekian video dari saya, sampai jumpa.